Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami adalah mahasiswa ITB Stikom Ambon kelompok 1 UTS Agama. Di kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Osin Debi Tomasila, 2 Putri Musdalifa Silawane, 3 Kiki Zuwita Wahapwail, 4 Arjum Rumbia, 5 Rinex Aditama Weleleinam, 6 saya sendiri Aji Saputra Ode, 7 Rusmadani Rumodar, 8 Suryani Sunet, 9 Muhammad Maulana Abdurrahman Rumbau. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hoax. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu hoax. Berdasarkan istilah Fautahari, mendefinisikan bahwa hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitahuan palsu atau usaha untuk menipu pembaca atau pendengar untuk mempercayai suatu yang biasanya digunakan dalam medsos, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, blog, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis berita hoax sebagai berikut. Yang pertama fake news atau berita bohong. Yang kedua clickbait atau tautan jebakan. Yang ketiga confirmation bias atau bias konfirmasi. Yang keempat misinformation. Yang kelima satire. Yang keenam postrat atau pasca kebenaran. Dan yang terakhir propaganda. Satu contoh kasus hoax. Pada akun Twitter @gratisterbaik mengutip cuitan dari akun Twitter CNBC Indonesia yang berjudul RI kebobolan lagi varian baru COVID, kasus naik nyaris 100%, dengan narasi cuitan yang divaksin, awas, varian ini hanya berbahaya untuk yang divaksin. Di negara lain seperti UK, Australia, dan lain-lain, lebih dari 90% kasus dan kematian adalah yang di booster. Dan pemerintah membuat propaganda ketakutan baru untuk melanjutkan keadaan darurat palsu. Cuitan diunggah pada tanggal 12 Juni 2022, artikel yang diunggah oleh CNBC Indonesia menginformasikan mengenai kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian baru yang masuk Indonesia yaitu Omicron BA.4 dan BA.5. Tidak ditemukan informasi mengenai virus yang lebih berbahaya lagi yang sudah divaksin dalam artikel. Faktanya, riset dari Canadian Immunization Research Network or CERN menunjukkan bahwa satu dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca mampu memberikan perlindungan yang signifikan dari varian baru COVID-19 dan 2 dosis yang akan memberikan perlindungan lebih tinggi. Berdasarkan keterangan yang dikutip dari artikel Office National Statistics United Kingdom or ONS UK, bahwa tingkat kasus kematian COVID-19 di UK banyak disebabkan oleh penyakit bawaan atau komorbid. Oleh sebab itu, cuitan yang diunggah termasuk dalam konten yang menyesatkan. Ini adalah salah satu contoh gambar yang ada pada Twitter, yaitu unggahan dari akun @gratisterbaik. Dari sisi penyebar berita bohong memiliki banyak sekali dampak, yaitu dampak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 Ayat 1 dan 2, yaitu ayat berbunyi 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2 berbunyi barang siapa menyiarkan suatu berita atau pengeluaran pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, jadi penyebar berita bohong atau hoax memiliki dampak yang sangat besar, yaitu pidana. Dampak dari contoh kasus di atas yang kedua adalah sebagai masyarakat yang kurang teliti dalam menerima informasi, pastinya akan muncul keributan atau onar karena berita bohong tersebut. Seperti yang kita ketahui, COVID memiliki dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat di dunia. Demikian ketika ada berita seperti ini, masyarakat pasti memiliki respons yang cepat, dan ketika berita itu adalah hoax, pastinya memiliki banyak akibat. Solusi dalam mengatasi penyebaran berita hoax yang pertama itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita membaca atau mendengar sesuatu dari luar itu, pastikan cross check terlebih dahulu dengan baik
apakah informasi itu benar ataukah hoax. Solusi 2, jangan langsung share kalau belum mengetahui kebenarannya. Solusi ketiga, pastikan berita tersebut berasal dari sumber yang resmi. Misalnya, pada contoh kasus di atas, alangkah baiknya kita memeriksa di akun Twitter resmi WHO atau Kemenkes RI yang sumbernya itu sudah dipastikan benar. Jika kita memiliki teman atau kerabat di lingkungan sekitar yang masih lalai dalam mengecek kebenaran pada berita atau langsung menyebar tanpa di cross-check, kita sebagai orang terdekat patutlah menegur ataupun ada yang suka menyebarkan hoaks. Baiknya kita menegur dan memberikan beberapa pandangan tentang dampak dari penyebaran berita hoaks. Sebagai mahasiswa yang mengerti tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi, baiknya kita memahami bahwa penyebaran hoaks bisa sangat cepat sampai ke berbagai tempat. Maka dengan demikian kita harus memulai dari diri kita sendiri agar tidak gampang terpengaruh dengan hoaks, melainkan melakukan cross-check terlebih dahulu dan membantu memberikan pemahaman kepada teman atau kerabat sekitar agar tidak salah dalam membaca atau menanggapi sesuatu berita. Start something for yourself because then positive things will emerge. Demikian hasil presentasi kami mengenai hoaks. Bila ada kesalahan, tutur kata kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.